Jadi kenapa rumah lo itu kan katanya dibayar dengan tunai ya? Sombong. Beli rumah atau mau beli apartemen tapi nggak mau nabung, boleh nyicil nggak? Tapi emang apa pertimbangan lo untuk menyicil rumah sama pacar? Enggak, gue nggak sama pacar. Maksudnya enggak lah, itu kan urusannya kan belum satu entitas. Yaudah kalau misalnya kita mau beli aset bareng atau misalnya mau tinggal bareng. Financial Clinic by QM Financial. Finance should be practical. Ini dia podcast yang akan ajak kamu belajar segala tentang finansial nggak pakai ribet. Saya Nadia Harsya bersama dengan Wati Johari. Hai. Ngomongin apa kita hari ini? Ngomongin rumah deh, kan lo kan sangat ini dengan rumah ya. Rumah lo yang Mama home decor. Saya itu branding lo. Enggak dong. Home decor. Shabby chic. Nggak boleh shaming. Nggak boleh home shaming. Iya, oke. Ya. Jadi kenapa rumah lo itu kan katanya dibayar dengan tunai ya? Sombong. Tapi kalau misalnya dibayar dengan tunai, artinya lo udah nabung berapa tahun tuh, Nat? Jadi gue beli rumah itu tahun 2015. Rumah second setelah 2 tahun nikah. Jadi gue beli rumah second yang kondisinya waktu itu sesuai sama budget kita berdua. Jadi cicilannya tuh nggak terlalu berat, kayak cuma 10%, 20% penghasilan gabungan kita. Oke. Nah, selisihnya gue pakai buat nabung. Gue menabung selama 6-7 tahun buat kita merenovasi rumah. Anak udah SD loh, lulus? Iya, anak gue udah ke kelas 2 SD. Kelas 2 atau kelas 3 SD ya, waktu kita akhirnya punya rumah yang sudah selesai direnovasi itu. Wow. Sabar ya anaknya, gitu aja masa nggak dipilih jadi pendamping hidup. Enggak, bukan. Kan lu udah nikah. Enggak. Ya udah. Julid. Ya intinya kalau misalnya mau beli rumah, mau membiayai atau renovasi rumah tunai, berarti harus nabung dulu. Iya dong. Kok sama kayak topik yang tadi ya, nggak ada cara instan gitu. Jadi semuanya harus bersabar. Kalau gue misalnya mau beli rumah atau mau beli apartemen tapi nggak mau nabung, boleh nyicil nggak? Ya boleh lah, gue juga waktu pertama kali beli rumah nih, yang di 2 tahun menikah itu gue nggak bisa beli tunai kali. Oh, itu KPR? Gue KPR. Terus? Jadi kita tuh cuma mampu nabung DP-nya doang. Jadi kita KPR tuh. Makanya gue bilang kan, kita KPR pakai yang cicilannya ringan. Jadi abis itu selisihnya itu gue tabung lagi buat si renovasi. Tapi emang nggak ada cara instan, karena rumah tuh coy mahal banget. Kalau kayak kan ada privilege ya, jadi gue kan alhamdulillah gue kaum privilege nih dapat jatah rumah dari bapak gue. Tapi kan rumah tua ya, tetap aja nanti suatu hari akan gue renovasi gitu. Nah kalau itu berarti gue harus nyiapin duit renovasinya sekarang nih. Iya. Sendiri, single income. Iya, cari lawannya lah. Lawan tuh maksudnya apa? Partner, pacar, suami. Apa? Kenapa lu nanya balik sama gue? Nah, lo selama ini lama-lama ngegas. Ngerasa itu menjadi tanggung jawab pribadi gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih nyicil sama pacar? Wah, astagfirullahaladzim, Mut. Pacaran aja nggak boleh. Kenapa lu jadi juliet sama gue? Jadi nggak boleh pacaran. Tapi emang apa pertimbangan lo untuk menyicil rumah sama pacar? Enggak, gue nggak sama pacar. Maksudnya enggak lah, itu kan urusannya kan belum satu entitas yang sah dan belum legal sah nih. gitu ya. Jadi belum sah, tapi pengen nyoba untuk punya aset bersama gitu. Iya, let's say gitulah gitu. Tapi ya jangan rumah gue yang sekarang lah, itu kan udah harta perolehan ya, harta bawaan gue. Cuma lebih ke misalnya, yaudah deh tinggal di apartemen gitu. Beli apartemen bareng atau nyewa deh misalnya. Nyewa, tapi like sharing the cost gitu, sharing the burden gitu, boleh nggak sih kayak gitu? Kalau gue sih digorok ya mama gue.
Tapi maksudnya mari kita kesampingkan perkara mari kita kesampingkan perkara moralitas and the brand itu karena ini kan memang di luar kuasa dan di luar penilaian saya ya. Maksud gue tapi gini, ketika lo melakukan let's say pembelian aset berdua dengan orang yang memang belum sah menjadi partner lo secara legal, menurut gue risikonya sih lumayan banget ya. Apa aja tuh risikonya? Putus. Cepat banget. Apa? Podcastnya kita sudahi sampai sini. Sebelum gua sama dia jambak-jambakan, capek banget. Ya, apa aja risikonya? Jelas berisiko lah, karena gini, yang secara legal menikah aja bisa berpisah dan pembagiannya jadi ruwet. Enggak. Bisa most of the time ya. Tapi kan most of the time gitu. Nah, terus kalau ini belum ada hubungan sah secara legalitas, terus udah punya aset bareng, terus mereka tidak punya kesepakatan secara khusus. Ini aset siapa punya siapa segala macam. Nah, menurut gue sih suka terbutakan oleh bucinnya itu ya. Nah, jadi efeknya mungkin ya di masa depan kita jaga-jaga aja kalau ternyata itu nggak running well. Bagi-baginya gimana? Repot banget nggak sih? Iya. Apalagi kayak kemarin misalnya yang nyicil gedean lakinya gitu, atau misalnya ceweknya cuma sumbang berapa ya, intinya secara persentase beda. Persentasenya tuh jadinya juga ribet nggak sih? Terus atas nama siapa? Atas namanya siapa? Terus kalau misalnya ya udah let's say atas nama let's say ceweknya, terus mereka nggak running well, terus berpisah. Terus ceweknya ya mungkin let's say silap aja gitu, nggak mau, ini aset gue nggak mau bagi sama lo. Nah, si pihak satunya bisa apa? Kan dia nggak punya legalitas apa-apa. Viralin. Tidak mengandung ilmu apa-apa nih lama-lama. Oke. Jadi intinya ya sama lah yang seperti kita bahas di kelas-kelas kita biasa juga ya. Masih pacaran aja punya rekening bersama aja itu nggak direkomendasikan. Tapi buat ini deh, belajar kepercayaan. Kayak yaudah kalau misalnya kita mau beli aset bareng atau misalnya mau tinggal bareng berbagi biaya hidup bersama, punya punya masing-masing punya pos yang emang disengaja didedikasikan untuk itu. Ya, gue nyetor sekian per bulan, lo nyetor sekian per bulan, lalu ya itu nanti buat dibayarin buat biaya hidup berdua lah, katakanlah seperti itu. Sama seperti misalnya mau nabung beli aset bareng sebelum nikah, ya masing-masing di rekening bikin posnya untuk itu, gitu berbagi gitu. Gue ada nabung segini, lo berapa gitu boleh? Enggak. Gue sih enggak ya. Maaf banget. Jadi gimana latihan ngebangun kepercayaannya gitu, maksudnya kan ya sebenarnya you gotta start somewhere, right? Ya, you gotta start somewhere. Tapi menurut gue membangun kepercayaan tuh nggak mesti loncat ke bagian yang super serius kayak gitu. Nah, ya mereka udah 3 tahun. Lu curhat ya, Mut? Enggak. Curhat ya, Mut? Nggak, maksud gue jadinya gini, nggak perlu langsung loncat ke the big step gitu. Dari sehari-hari aja kan udah kelihatan. Kayak contoh simpel aja, kayak lo kencan bareng gitu, nonton bareng. Nah, dari situ kan akan muncul nih, kita budgetin yuk, kita ngedate kira-kira akan habis berapa, siapa nanggung apa. Nggak usah buru-buru ke bagian yang super serius itu, mulai dari yang kecil-kecil aja. Menurut gue seiring waktu itu akan ini ngotot. Seiring waktu lo akan muncul sih bagaimana habit lo tentang uang sama pasangan lo. Gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Oke. Ya, ngerti. Ya udah, tapi ya intinya nyicil aset bareng pacar menurut aku sih no. Financial Clinic by QM Financial.